Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Pandemi COVID-19 memicu lonjakan jumlah limbah medis dari fasilitas layanan kesehatan. Namun sejumlah limbah medis masih ditemukan di tempat pembuangan sampah di Jakarta dan Bekasi. Seperti apa potret limbah medis di tempat pembuangan sampah? Inilah penelusuran tim Metro TV. Limbah medis menyisakan persoalan di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia. Meningkatnya jumlah limbah medis di tempat pembuangan sampah sementara hingga tempat pembuangan akhir menimbulkan kekhawatiran dampak kesehatan di masyarakat. Data Kementerian LHK menunjukkan untuk limbah medis dari kegiatan penanganan COVID-19 tercatat ada 6.417,95 dari seluruh provinsi. Provinsi DKI Jakarta menyumbang paling banyak yaitu 4.630,86 ton. Tim Metro TV menelusuri salah satu bank sampah di DKI Jakarta, persisnya di bilangan Jakarta Utara, untuk mengetahui apakah masih terdapat sampah medis yang dibuang. Tidak terlalu sulit menemukan limbah medis berupa masker medis di bank sampah ini. Masker bekas yang ditemukan tertumpuk bersama sampah rumah tangga lainnya. Saya sedang di salah satu bank sampah di Jakarta. Kalau kita lihat di sini masih ada ditemukan masker medis bekas maupun ini selang. Ini saya tidak tahu persisnya, mungkin bisa jadi ini merupakan selang untuk infusan. Namun biasanya kalau misalkan untuk di DKI Jakarta sampah-sampah yang infeksius atau medis ini dipisahkan oleh petugas dinas kebersihan dari Sudin setempat atau Sudin Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta hingga Desember 2020, tercatat sampah medis mencapai 12.785 ton. Limbah medis infeksius ini terdiri dari masker rumah tangga, fasilitas kesehatan, rumah sakit rujukan pasien COVID-19, dan dari rumah sakit yang tidak melayani COVID-19. Selain di DKI Jakarta, kami mendatangi tempat pembuangan sampah di Bekasi, Jawa Barat, yang berada di Kecamatan Tambun Selatan. Di tempat pembuangan sampah ini masih ditemukannya limbah medis berupa masker. Selain masker, kami juga menemukan adanya selang bekas infus serta suntikan. Menurut salah satu warga yang mengais rejeki dengan memilah sampah di tempat ini, mengatakan kerap kali menemukan limbah medis. Kadang-kadang, tapi sama gua nggak pernah nemu. Oh, Kadang-kadang. kadang-kadang ya. Rumah sakit dekat sini, Bu? Iya. Kalau lagi ada. Sejak pandemi COVID-19 memang banyak ditemukannya limbah medis di sejumlah tempat pembuangan akhir sampah, terutama di wilayah Jabodetabek. Menurut aktivis lingkungan, seharusnya limbah medis dikelola secara khusus. Satu sikap perilaku pembangkangan ya. Jadi itu sudah melanggar undang-undang gitu. Jadi limbah infeksius, apalagi bekas penanganan COVID, itu memang harus ditangani secara khusus. Karena memang dasar hukumnya memang khusus gitu. Nah, kita masih menemukan masker, terus beberapa ini alat medis ya, seperti botol infus tadi, selang infus ya, selang infus. Sampah medis dari beberapa poliklinik rumah sakit di daerah sebelah perbatasan Kabupaten Bekasi itu dibawa ke sini. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan surat edaran nomor 2 tahun 2020 sejak bulan Maret yang mengatur tentang pengelolaan limbah infeksius dan sampah rumah tangga dari penanganan COVID-19. Surat edaran ini juga telah dibagikan kepada kepala daerah mulai tingkat provinsi ke kabupaten kota. Pengawasan di lapangan sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing karena Kementerian LHK tidak dapat bekerja sendiri dalam penanganan limbah medis penanganan COVID-19. Memang yang paling susah adalah yang dari rumah tangga. Nah, oleh karena itu kami betul-betul menghimbau pada kesempatan ini untuk pemerintah daerah tolong dijagain, terutama yang pasien-pasien yang isolasi mandiri ya, karena mereka adalah penderita positif COVID-19. Nah, itu yang harus
kemudian betul-betul ditelusuri dan bagaimana pembuangan limbahnya. Tapi kalau ditemukan di TPA maupun juga TPS liar itu juga ditemukan masker dan sebagainya. Memang kami dari Kementerian LHK tidak bisa bekerja sendiri. Kami harus bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri yang membawahi Pemda, juga Kementerian Kesehatan untuk itu. Sanksi tegas seharusnya diterapkan untuk pelayanan kesehatan yang tidak tertib aturan. Pengawasan serius perlu dilakukan dalam mengelola limbah medis, terutama limbah infeksius penanganan COVID-19. Hal ini penting dilakukan karena limbah medis mengancam kesehatan. Dari Jakarta, Alfian Salman, Sony Siregar, Metro TV.